dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Ervan Sudikin. Saya guru produktif di SMK Al-Azhar Bangkalan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Malang pada hari ini tanggal 12 Juni tahun 2023 akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Al-Azhar Bangkalan dengan mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan dengan tema pemasangan kirbat tes. Berikut videonya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kesehatan ini perlu kita syukuri sebagai tanda bukti bahwa Allah masih sayang kepada kita, maka kita wajib bersyukur atas nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada ketua kelas Aidil untuk bisa memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Aidil. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, marilah kita berdoa bersama. Baik, terima kasih kepada Tante Aidil karena sudah memimpin doa pada pagi hari ini ya. Baik anak-anak, sebelum saya absensi satu persatu, mungkin ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Baik, Bapak coba absen satu persatu ya. Aidil, ada ya. Iva, ya hadir. Jannat, Ada Pak. Tartila, Rofa, ya. Nailul, ya. Niatul Zahra, Ada Pak. ya. Fitria, Ada Pak. ya. Muhid, kemudian Aziza. Saya Pak. Ada yang tidak saya panggil? Siapa namanya? Aziz. Aziza. Ya. Kemudian ini Aziza A, kemudian ini Aziza B ya. Kemudian ada yang tidak masuk ya, Agus masuk? Masuk Bapak. Mana orangnya? Enggak masuk. Tidak masuk ya. Jadi Agus ya tidak masuk ya. Baik, terima kasih. Baik, kita sekarang masuk pada materi pada pagi hari ini ya. Ya, baiklah. Akan tetapi setelah Bapak absensi, tetap kalian ngabsen di Google Form ya, untuk memastikan tingkat kehadiran kalian. Bisa dipahami? Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Baiklah. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pemasangan kirbat tes ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Saya minta satu orang untuk memimpin di depan. Silakan Tartila maju ke depan untuk bisa memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan Tartila. Ya, silakan di sini. Silakan ya. Berdiri ya, silakan yang berdiri. Berdiri
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali, terima kasih ya. Baik, kami ucapkan terima kasih pada Fadila karena sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya biar lebih semangat lagi ya, karena semangat itu diperlukan pada proses belajar mengajar, maka kita lebih baiknya silakan tangan kanan nanti di kepala seperti ini ya. Apabila Bapak bilang SMK, kalian jawab Bisa. Gitu ya. Kemudian apabila Bapak bilang SMK Lasari, kalian jawab bisa. Kemudian apabila Bapak menyampaikan perawatan, kalian menjawab pasti Bisa. Baik, tangannya seperti ini semua. SMK, Bisa. SMK Lasari, Bisa. perawatan. Pasti bisa. Baik, sudah semangat semua ya. Alhamdulillah masih semangat dan Bapak berharap semangat pada pagi hari ini bisa membawa kita untuk bisa belajar lebih baik lagi. Nah, silakan kalian pahami kira-kira ini gambar tentang apa? Coba kalian pahami dulu ya. Silakan pahami dulu. Siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Saya, Silakan ya, berdiri. Kemarin kita belajar tentang pemasangan buli-buli panas. Mulai dari pengertian, tujuan, indikasi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan buli-buli panas, dan serta prosedur dari pemasangan buli-buli panas. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Bagus, karena masih ingat dengan pelajaran yang sudah Bapak sampaikan kemarin ya. Nah, mungkin ada yang tahu kira-kira ini gambar apa? Saya, Pak. Nah, silakan Anda. Menurut saya itu gambar orang sedang mengopres. Gambar orang sedang mengopres yang bagus. Ya, silakan duduk. Mungkin ada lagi yang bisa menjawab. Ini kira-kira gambar apa? Ya, mungkin silakan berdiri. Saya pernah melihat itu dilakukan pada waktu main bola kepada pemain yang sedang cedera. Bisa dilakukan pada pemain yang sedang cedera ya. Bagus sekali, kita kasih aplaus kepada temannya ya. Ya. Ini memang benar tentang kompres ya. Yang mana kompres dingin kering ini biasanya digunakan pada seseorang yang mengalami cedera, bisa untuk mengobati luka, pendarahan, dan juga menurunkan suhu tubuh serta untuk mengobati atau mengurangi rasa nyeri. Ya, terutama tadi yang sudah disampaikan oleh Anda Muhid, sering dilakukan pada waktu pemain sepak bola cedera kemudian dikompres ya, seperti itu. Pernah sering ya? Ya. Ya. Nah, selanjutnya secara garis besar kegiatan. Ya. Secara garis besar di sini ada tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran yang mana di sini adalah peserta didik memahami keterampilan dasar tindakan perawatan tentang pemasangan Es. ya. Kemudian di sini juga untuk indikator pencapaian tujuan yang mana peserta didik mampu menjelaskan apa? Jadi peserta didik mampu menjelaskan tentang pemasangan es. Kemudian yang kedua adalah
mampu menentukan tujuan pemasangan Kirbat Kirbat S. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu mengaplikasikan pemasangan Kirbat S. Kemudian yang keempat adalah peserta didik mampu menganalisis tentang implikasi dan kontra-implikasi dari pemasangan Kirbat S. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik mampu mengevaluasi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan Kirbat S. Ya, sudah bisa dipahami? Ya. Alhamdulillah sudah bisa dipahami. Kita lanjut ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, yang mana kita menggunakan metode problem based learning, yang mana metode ini adalah mahasiswa nanti diberikan masalah, kemudian dari masalah itu dicari solusi dengan cara bekerja kelompok. Maka karena sekarang adalah pembelajaran tentang KDTK, maka kita masuk pada materi hari ini, yaitu siswa dituntut untuk mencari solusi tentang bagaimana cara kita memberikan Kirbat S kepada pasien. Untuk kegiatan ini kita masuk pada kasus ya. Silakan kalian baca, Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit kalian pahami ya untuk kasus ini. Silakan dibaca dulu 5 menit. Sudah ya, bisa dipahami? Sudah ya. Nah, setelah kalian membaca ilustrasi dari kasus di atas atau kasus berikut ini, kira-kira apa yang sedang terjadi dengan pasien tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan, Anda Nova. Kira-kira apa yang terjadi dengan pasien? Dari kasus tersebut, pasien mengalami nyeri pada pangkal kakinya Ya, akibat cedera yang dialami saat bermain bola. ya bagus. Jadi yang terjadi pada pasien, ya, silakan dulu. Bagus sekali jawabannya. Jadi yang terjadi pada pasien adalah kasus di mana pasien mengalami cedera pada tungkai kakinya. Kira-kira tindakan yang tepat untuk pasien dengan cedera seperti ini, kira-kira apa tindakan yang tepat? Silakan, siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Aidi. Menurut saya tindakan yang tepat pada pasien tersebut adalah pemberian Kirbat S. Jadi tindakan yang tepat pemberian. Kirbat S. Yang bagus sekali ya, Anda Aidi. Silakan dulu, kita kasih aplaus kepada pemainnya ya. Baiklah, jawaban kalian sudah bagus. Yang pertama sudah dijawab oleh Nanda Rofan tentang kasus ini, bahwa pasien mengalami cedera akibat terjatuh pada waktu bermain sepak bola. Nah, dengan cedera seperti ini, maka yang lebih bagus dilakukan adalah pemberian Kirbat S. Semalam Bapak sudah mengirim LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Ya. Akan tetapi sebelum kalian membuka kembali tentang LKPD, Bapak akan memperlihatkan video tentang pemasangan Kirbat S ya. Tolong kalian simak dan perhatikan baik-baik.
Kemudian kita itu tidak ada jenazah baru, yaitu 29 jenazah. Kemudian kita tambahkan garam untuk mengurangi air. Nah, sebelum kita tutup jenazah, kita keluarkan udaranya terlebih dahulu. Setelah ini kita tutup. Kemudian kita balik ke badan ini untuk mengetahui terjadi kebetulan badan. Kemudian kita lanjut badan. Nah, selanjutnya ke badan ini kita berikan saung. Selanjutnya kita bisa mengerti badan ini pada daerah yang masuk di pada ini adalah ini maupun atas ada masalah di daerah. Kita tunggu dengan seperti ini sambil kita mulai bekerja. Nah, selanjutnya kita kemudian kita Baiklah, yang pertama tadi kalian sudah membaca atau memahami tentang kasus, ya, dan kasus tersebut sudah dijawab oleh temannya, yaitu Ananda Rafa dengan Ananda Idil. Kemudian tadi kalian sudah perhatikan video tentang pemasangan kirbatnya. Kira-kira sudah kalian pahami belum tentang kasus tentang video tersebut? Sudah. Nah, sekarang kalau sudah kalian pahami, selanjutnya adalah pertanyaan mendasar, ya. Yang mana yang pertama adalah apa yang sedang terjadi pada pasien tersebut, kemudian bagaimana tindakan yang tepat dilakukan pada pasien, dan tentukan konsep dasar dari tindakan tersebut. Kemarin malam Bapak sudah mengirim di grup WA, ya, tentang LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, ya. Itu bisa kalian lihat lagi di grup WA kemarin. Yang mana di sini ada pertanyaan, yang mana pertanyaan ini nanti karena di sini adalah problem based learning, maka kalian itu harus berkelompok, ya, untuk membahas pertanyaan atau ketiga pertanyaan berdasarkan kasus dan video tersebut, ya. Nah, kemudian silakan kalian berdiskusi bersama kelompoknya untuk masalah tersebut, ya. Bapak persilakan kalian gabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini ya sudah dibentuk untuk kelompoknya, ya. Yang pertama adalah untuk kelompok pertama Natuzara, kemudian Naidil, Nailul dan Alda. Kemudian kelompok dua ada Jannah, Dita Rukmana, Fida,
dan Nabil. Kemudian kelompok 3 ada Tatila, Agus, Nova, dan Lulu. Nah, saya persilakan kepada masing-masing kelompok untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Bapak kasih waktu 45 menit. Silakan berdiskusi. Mungkin kursinya bisa digabung seperti ini ya, ini kursinya mungkin bisa digabung kalau di depannya. Bagaimana kalau satu ada kesulitan? Jadi disebutkan juga ada satu nama, kemudian animasi, kemudian tidak di sini ada alatnya. Nah, bagaimana kira-kira untuk kelompok 1 bagaimana? Apa ada kesulitan dalam mencari literatur? Tidak ada kesulitan? Ya. Bagaimana kelompok 2 apa ada kesulitan dalam mencari literatur? Tidak ada. Silakan dikerjakan ya, sambil diskusi dengan teman-temannya. Silakan cari di Google kalau mau ya. Ini kelompok 3 ya. Bagaimana dengan kelompok 3? Atas ada kesulitan dalam mencari literatur? Ya. Ini semua dikerjakan dengan baik ya, sesuai dengan basis. Dalam rangkum nanti apa yang sudah didapat di Google nanti bisa kalian rangkum ya. Nanti bisa dipresentasikan. Tidak ada pertanyaan? Nah, silakan dikerjakan. Sebentar ya. Bagaimana nomor 1? Sudah berapa persen yang selesai? Sudah 80%. Waktunya kurang 5 menit lagi. Silakan setelah ini kalian presentasi ya ke depannya. Yang Bapak lihat sudah bagus. Silakan kalian persiapkan untuk presentasi. Bagaimana kelompok 2? Kita sudah selesai untuk tugasnya? Sudah. Ada kesulitan untuk mencari literatur? Coba dipahami lagi, sekali lagi kurang 5 menit ini ya. Kalian sudah bisa melakukan presentasi setelah kelompok 1. Bagaimana kelompok 3 ini? Sudah selesai? Sudah selesai. Waktunya kurang 5 menit lagi ya. Silakan kalian selesaikan dulu, kemudian dipahami. Setelah ini kita presentasi ke depannya. Kelompok 2 ke kelompok 3. Kalian dulu sudah. Sudah bagus ya, sudah persiapkan untuk presentasi depan. Terus kita lanjut. Baiklah, silakan kalian kembali karena waktunya sudah karena waktunya sudah habis. Silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Sesuai dengan hiburan ya. Maka dari itu kita bersama-sama kasih sedikit dulu ya. Silakan kalian berdiri. Dulu seperti ini ya. Sebelum kita masuk ini, baiklah kita ikuti gerakan yang ada di video ini ya. Ya Bapak. Kita mulai dari sedikit.
akan masuk pada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah kalian melaksanakan diskusi dan setelah Bapak lihat tadi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 hasilnya juga bagus ya. Maka sekarang kalian maju satu persatu ke depan berdasarkan kelompok masing-masing untuk menyajikan hasil karya ya, atau mempresentasikan hasil diskusi tentang kasus yang sudah kita bahas bersama. Saya persilakan kepada kelompok 1 ya untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan bagaimana cara tutorial standar operasional prosedur penanganan atau pemasangan kereta tes. Saya silakan untuk mempresentasikan. Baik Bapak, terima kasih. Izin saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Silakan kepada teman saya menyatu sebagai penyaji untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niantu Zuhro. Saya mewakilkan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemasangan kirbat es. Pengertian kirbat es. Pemasangan kirbat es adalah suatu cara yang digunakan untuk menurunkan demam atau mengurangi nyeri dan peregangan otot dengan memberikan kompres dingin kering dengan menggunakan kirbat es. Memasang es cup atau es krak pada tubuh untuk tujuan terapeutik dengan menggunakan 1. Kirbat es cup bentuk bundar atau lonjong digunakan untuk bagian kepala, dada, dan perut. 2. Es krak bentuk memanjang digunakan untuk bagian leher. Tujuan kirbat es: yang pertama menurunkan suhu tubuh, yang kedua mengurai nyeri atau sakit setempat, misalnya pada radang usus buntu. Yang ketiga mengurai perdarahan, misalnya pasca tonsirektomi, muntah atau batu darah, perdarahan usus, perdarahan lambung, dan pasca partum. Yang keempat digunakan untuk mengurangi bengkak, memar, kemerahan, dan gejala peradangan lain akibat cedera atau pencetus lain, seperti digigit serangga, sumbur, gangguan autoimun, dan sebagainya. Indikasi pemasangan kirbat es: 1. Suhu pasien tinggi. 2. Perdarahan hebat, epistaksis, perdarahan usus. 3. Nyeri, persendian otot, sakit kepala hebat. 4. Pasca operasi tonsirektomi. 5. memar. Kontraindikasi pemasangan kirbat es: yang pertama, luka terbuka dengan meningkatkan kerusakan jaringan karena mengurangi aliran ke luka terbuka. Yang kedua, gangguan sirkulasi. Dingin dapat mengganggu nutrisi jaringan lebih lanjut dan menyebabkan kerusakan jaringan. Yang ketiga, alergi atau hipersensitivitas terhadap dingin. Beberapa pasien memiliki alergi terhadap dingin yang dimanifestasikan dengan respon inflamasi, misalnya eritema, bengkak, nyeri sendi, dan kadang-kadang spasme otot, yang dapat membahayakan jika orang tersebut hipersensitivitas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kirbat es: bila pasien kedinginan atau sianosis, maka kirbat es harus segera diangkat. 2. Selama pemberian kirbat es, perhatikan kulit klien terhadap keberadaan iritasi dan lain-lain. 3. Pemberian kirbat es untuk menurunkan suhu tubuh, maka suhu tubuh harus dikontrol setiap 30-60 menit. Seandainya suhu sudah turun, kompres dihentikan. Yang keempat, apabila es dalam kirbat es telah mencair, segera diganti dengan yang baru. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur. Baiklah, saya langsung. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur. Yang pertama, persiapan alat yang terdiri dari
Yang pertama terdiri dari termos yang berisi potongan es batu. Yang kedua es cup. Yang ketiga elap serta sarungnya. Yang keempat baskom dan air. Yang kelima garam. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial tentang pemasangan kirbat es. Yang pertama, ambil es batu dan masukkan ke dalam baskom yang berisi air. Dan campurkan dengan garam. Kemudian masukkan es batu ke dalam es cup. Setengah atau sepertiga bagian. Keluarkan udara yang berada di dalam es cup. Tutup es cup. Lap dengan kain lap. Masukkan ke dalam sarung. Dan selanjutnya letakkan es cup di tempat pasien yang nyeri. Diamkan selama 10 atau 15 menit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan kepada saudara Muhid untuk bertanya. Silakan Muhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin sedikit menanggapi untuk presentasi untuk kelompok 1. Yaitu pertanyaannya, pada saat peredaman es ke dalam waskom, apa tujuan dari campuran garam ke dalam air tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tujuan dari mencampur garam ke dalam air agar es itu tidak cepat mencair. Seperti itu. Bagaimana Muhid? Apakah sudah mengerti? Ya, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Kak Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi pada hari ini. Selanjutnya, silakan kepada kelompok yang lain juga siap-siap untuk mempresentasikan. Silakan kembali ke tempat untuk presentasi. Baiklah, setelah kita melakukan presentasi diskusi pada hari ini, sebelum kita tutup, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan ada Darfa untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulannya, pemasangan kirbat es adalah suatu cara yang digunakan untuk menurunkan demam atau mengurangi nyeri dan peregangan otot dengan memberikan kompres dingin kering dengan menggunakan kirbat es yang diberikan kepada pasien dengan hiperteni, pendarahan hebat, nyeri pasca operasi, dan memar. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian ada lagi yang memberikan? Ya, silakan ada. Pemasangan kirbat es tidak hanya bermanfaat untuk membantu pasien di rumah sakit atau klinik, namun juga bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Bisa kita lakukan di rumah ketika membutuhkan tindakan tersebut. Ya, terima kasih.
kasih, sangat bagus sekali ya. Silakan duduk. Kita beraplaus kepada teman kita yang sudah kita. Kira-kira untuk pembelajaran hari ini apakah menyenangkan atau tidak? Terima kasih kalau sudah menyenangkan. Baiklah, Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik dan tetap semangat ya. Bapak minta tolong kepada anak-anak sekalian tetap jaga kesehatan agar di pertemuan berikutnya kita bisa melaksanakan pembelajaran kembali. Dan untuk pembelajaran berikutnya yaitu tentang bagaimana cara kita melakukan pemeriksaan tekanan darah kepada pasien. Bisa dipahami? Bisa, Bapak. Dipelajari ya. Iya, Bapak. Baiklah, sebelum saya akhiri, saya persilakan kepada Mbak Aidil untuk bisa memberi doa pada sehari ini. Silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa di rumah. Berdoa bersama. Terima kasih. Cukupkan kalau lebihnya mohon maaf. Baiklah, Bapak cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.